A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bisa lagi dilanjut ya kajian Ahad pagi. Seperti biasa kajian ilmu nahwu tingkat dasar, juga fikih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ilmunya khusus bagi saya pribadi, umum buat semuanya. Langsung ke kajian. Coba cing, orang dites deh. Orang dari awal sambil menghafal, baca al-kalam, pengertian kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam menurut ilmu nahwu yaitu lafadz, murakab, mufid dan wardo. Tadi jurumiyahnya udah. Langsung ke kalam, pengertian lafadz. Lafadz artinya satu mustamilu bi al-hurufil mujawwarah. Artinya ucapan mengandung ya. Sip. Yang kedua, murakab. Ma tarakaba min kalimataini fa'aksara. Artinya dua kalimat atau lebih. Yang ketiga, contohnya qama zaidun qaimun. Allahu akbar. Terus mufid. Ma afada ya sunu sukut minal mutakalimina wa sami'na 'alaiha. Ungkapan yang berfaedah bagus. Terakhir wado. Dua terbagi. Satu al-qasdu arabiyun. Qasdu itu maksud, arabiyun bahasa Arab. Dan pembahasan berikutnya pembagian kalam. Kalam terbagi menjadi 3, 1 isim, 2 fiil, 3 haraf dan memiliki makna. Pengertian isim salah satu punja'ali makna, yaitu jurumiyahnya. Dan sekarang pengertian isim. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tuqtaron bi zamanin. Sekarang tulis harap fiil. Pengertian fiil. Pengertian fiil ada kesalahan. Gak ada tisu ya? Tos gak ada. Kajian malam lebarnya libur. Libur malam kan Chandra? Mau ke Habib, ada urgent.
Kalimatun nalas lamanan fi nafsiha waqtu rinat bi zamanin wad'an. Bi zamanin wad'an. Waktu rinat itu dia. Oh. Lamun bizamani sareng bizamanin eta benten teh tanwin aya tanwin sareng kenal tanwin kenal ros. Bedanya kalau diidopat atau dirangkapkan dengan kata yang lain biasanya dibuang tanwin. Itu kaidah ketentuan daripada mudhof atau mudhof ilaih idopat. Tapi kalau bersifatnya enggak diidopat kayak oh itu nin salah pantasan nanya dizamanin harus ini tanwin. Ini menang soalnya nggak idopat ke sini, jadi ini beda bizamanin wad'an tuh. Kalau idopat ya nggak ada tanwin. Jadi sambungkeun. Contoh bizamanil mator ketika waktu hujan lagi itu berarti diidofatkan dengan kata matoro. Jadi matori, mator itu artinya hujan, sedang turun hujan. Ini mah tidak diidopatkan, zaman-zaman wan. Oh jadi kayak sab, diidopat itu jadi suatu jumlah kata dan kata yang lain disatukan menjadi satu ungkapan. Nah, itu namanya idopat atau mudhof ilaih, jumlah mudhof atau mudhof ilaih. Contoh ada kata sapu. Sapu artinya untuk menyapu ya, alat untuk membersihkan kotoran, menyapu. Ada tangan artinya ya salah satu anggota badan yang terdapat di manusia. Ada jarinya sendiri terbagi ada 5, ada ibu jari, telunjuk dan sebagainya. Tadi disatuin sapu tangan. Itu jumlahan mudhof ilaih. Satu jumlah. Jadi satu ungkapan. Apa artinya sapu tangan? Ya, beda lagi artinya. Sama sapu sama tangan, beda lagi. Sapu tangan apa? Ya kayak elap aja. Gitu. Buat membersihkan wajah atau mengelap wajah. Beda kan? Kayak kaos kaki. Iya, itu teh jumlah mudhof ilaih. Biasanya kalau mudhof ilaih kata awalnya nggak pakai tanwin gitu. Tadi salah betul, harusnya bizamanin. Artinya kalimat dalam kurung kata yang menunjukkan makna mandiri, dan disertai dengan pengertian zaman. Disertai dengan pengertian zaman. Titik. Dalam kurung dengan kata lain, fi'il ialah kata kerja. Kemarin mah isim kata benda, kalau fi'il kata kerja.
Kita kasih contoh dua kata aja. Ada nasoro dan yansuru. Contoh kata nasoro dan yansuru. Contoh kata nasoro dan yansuru. Nasoro artinya sudah menolong, yansuru artinya sedang atau akan menolong. Oh, soalnya ngomong lo Nasrani. Ya, Nasrani itu di mustaq atau ilmu istiqoq ya, berasal dari kata Nasro. nasoro, menolong, artinya yang menolong Nabi Isa. Dia ada dasarnya Nasara kan. Nasoro. Awalnya betul lah, artinya menolong Nabi Isa. Cuman kesininya kan banyak yang menyimpang. Berapa orang? 30 ya? Enggak, kurang mas, kurang 14 kalau nggak salah, belasan lah intinya. Disebut kalau di Quran surat Al-Hasyr kalau nggak salah di Al-Hawariyun. Al-Qurawiyun. Ayat Hawariyun. Oh, Harionnya ada Harion. Ayatnya gini kalau nggak salah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kunu ansarullah. Jadilah kamu sekalian penolong agama Allah. Dijawab oleh mereka, nahnu ansarullah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Tuh, mereka berkata yaitu hawariyun. Itu jadi penolong Nabi Isa. Itu Nasrani itu jamak berarti jamak. Nusoro. Ini berasal dari kata di mustaq. Ilmu di mustaq itu perubahan kata lah. Diambilnya dulu dari sana kayak gitu. Kayak masjid. Masjid itu kalau secara ilmu sorof nggak ada wajan masjidun nggak ada. Adanya masjadun. Cuman karena samai di Arab berbicaranya udah enaknya gitu, itu di mustaq dirubah, ngambil dari kata sajadah yasjudu sajadan, berubah di mustaq ke isim makan itu kata tempat, awalnya masjadun dirubah jadi masjidun, ya emang enaknya gitu, jadi terkenal sampai sekarang. Jadi kalau ditanya sekarang masjid ada santri alat, deh masjid sigotnya apa? Nggak ada sebetulnya, adanya masjadun, cuman jadi masjid. Nah, itu namanya ilmu istiqoq, mustaq. Nah, mungkin Nasrani juga tadi gitu, di mustaqnya jadi dari kata apa ya, nasoro. Mereka telah menolong Nabi Isa, yaitu siapa? Hawariyun. Golongan Hawariyun yang berpegang teguh itulah disebut Nasrani. Jadi kalau lihat sekarang orang Kristen sekarang sebetulnya nggak boleh disebut Nasrani. Misalnya walaupun disebut Nasrani mungkin nolongin siapa itu mah? Nolongin Paus. Paus kalau di tafsir Jalalain bukan sama huruf P, tapi B, Paulus. Di tafsir Jalalain ada. Tafsir Sawi. Oke, kembali ke pembahasan. Jadi ini pengertian fi'il, kalimatun dalat, kalimat yang memberikan petunjuk ala makna akan makna fi nafsiha dalam kata itu tersendiri, dalam kalimat itu sendiri, waktu rinat dan dibarengi itu kata atau kalimat di zamanin dengan waktu, wad'an dalam bahasa Arabnya. Jadi bedanya isim sama fi'il, kalau isim tidak terikat waktu, kalau fi'il terikat waktu atau zaman. Contoh kata nasoro artinya sudah menolong. Jadi kalau kita masukin ke kata ini kan pernah dibahas di Anhariyah ya, ini termasuk daripada fi'il madi. Nasoro ini sudah menolong. Yansuru artinya sedang menolong atau akan menolong. Ini ada dua makna. Sedang atau akan, kalau ini udah. Gitu. Ntar kedepannya kita bagi lagi fi'il menjadi 3 bagian. 2 bagian. Sudah. Habis ini pakai ada. Garis baru.
Kalau di sini di sarah jurumiyah, fi'il terbagi menjadi 3, maaf. Fi'il terbagi menjadi 3. Satu, fi'il mardi. Nulisnya fi'il mardi. Susah. Fi'il mardi. Yang kedua, fi'il mudhari. Yang ketiga, fi'il amar. Tinggal pakai panah atau titik 2, fi'il madi. Masa yang sudah lampau. Fi'il madi, masa yang sudah lampau. Fi'il mudhari, saat dan yang akan datang. Saat dan yang akan datang. Fi'il amar, mencari sesuatu. Jadi perintah itu asal mananya mencari sesuatu ya. Nah, ini mau pembahasannya panjang sebetulnya. Kalau secara garis besar sebetulnya 2, fi'il itu terbagi 2, 1 madi, 2 mudhari. Cuma si mudhari punya anaknya 7. Banyak. 1 siapa anaknya? Isim fa'il, 2 isim maf'ul, 3 fi'il amar, 4 isim zaman, isim makan, isim alat. 7. Ada anak 7. 1 isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, terus isim zaman, isim makan, isim alat. Tuh anaknya 7. Anaknya isim 7. Jadi sebetulnya amar itu cabang dari mudhari. Cuman karena di sarah jurumiyah di sini dibedakan, makanya saya tulis beda. Nah, ini nih fi'il mudhari anaknya ada 7. Kita bahas satu persatu. Fi'il madi masa yang sudah lampau. Jadi artinya sudah dilakukan. Contoh, ketika ada kata nasoro diidofatkan dengan kata zaidun. Nasoro zaidun. Artinya Zaid telah menolong. Ketika diidofatkan dengan kata yansuru zaidun amron. Artinya Zaid sedang menolong amron atau Zaid akan menolong amron. Tuh. Mudhari berarti. Ya mudhari. Ini mudhari kan ke yansuru. Yansuru kan contoh mudhari tadi. Nasoro contoh madi, mudhari contohnya yansuru. Tuh, jadi yansuru zaidun amron. Zaid akan menolong amron atau Zaid sedang menolong amron. Dan kalau nasoro zaidun, Zaid telah menolong. Jadi kalau nasoro udah dikerjakan, kalau mudhari ada 2 makna, ada yang sedang berlangsung, ada yang sudah. Itu artinya mudhari. Nah, sebetulnya mudhari punya anak 7. Gak tahu kawin sama siapa. Yang bahasnya anaknya 7. 1 isim fa'il, 2 isim
maf'ul, 3 fiil amar, 4 fiil nahi, 5 isim makan, isim zaman, 6 isim makan, 7 isim alat. Tuh. Karena kaidah dalam kitab Nadhatul Maqsud, isim fa'il, isim maf'ul, awas fil musabahah, fiil amar, fiil nahi, zaman makan, isim alat. Alhamdulillah masih ingat. Ajaran kapan itu Mas itu teh? 2010 Mas. Sekarang 2020 10 tahun. Nah, ntar penjelasannya di Anhariah ini Mas. Aduh, di sisi lain sayangnya Mas ya ada yang nggak bisa hadir, tapi Fiil. beda pembahasan gitu. Oh, ini Mas Soro. Nah, gitu. Cuma selintas fiil yang tadi di sini terbagi dua, fiil madi barang yang sudah lampau, mudhari yang akan atau sedang, yang ketiga fiil amar di sini. Fiil amar artinya thalabu syai'. Thalabu syai'in, mencari suatu perkara. Jadi yang amar itu artinya fiil artinya kerja, itu kata kerja, atau amar artinya perintah. Jadi kata kerja untuk menunjukkan suatu perintah. Perintah itu artinya thalabu syai'in, mencari suatu perkara. Makanya yang namanya perintah itu mencari suatu perkara. Contoh kita ambilkan gelas. Nah, yang nyuruh itu sebetulnya sedang mencari gelas gitu. Terserah nyuruhnya ke siapa. Nah, makanya kalau di ilmu mantik, di ilmu filsafat, saya selipkan wa aqsuhu al-amru wa aqsuhu doa. Perintah itu kebalikannya doa. Makanya ketika ada anak kecil nyuruh ke kita, jangan tersinggung. Kenapa jangan tersinggung? Dia bukan perintah tapi doa. Sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu tidak ada bandingannya dengan derajat kita. Oh, Allah marah nggak dipinta? Allah marah nggak diminta? Justru nyuruh, ud'uni astajib lakum. Perintah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Gitu kan dalam Quran? Nggak marah kan? Nah, kita pun kalau ada anak kecil nyuruh, atau bukan anak kecil, seseorang yang pangkatnya lebih rendah dari kita dalam suatu bidang pekerjaan atau apa, jangan marah. Karena apa? Al-amru wa aqsuhu doa. Perintah itu kebalikannya doa. Berarti dia ibarat berdoa. Cuman mintanya ke kita secara syariatnya gitu. Jadi ada anak kecil, ambilin anu, jangan. Aku tuh kakak lu. Aku lebih tua, kamu harus hormat. Enggak usah gitu. Nurut aja. Ilmu mantek gitu sebetulnya. Kang Ramdan. Itu filsafat namanya. Jadi kayak kalimatannya banyak fiil amar kan mencari sesuatu. Iya. Apakah ada gelas? Cara gitu contohnya. Nah, cuman bedanya kalau tanda tanya pakai tanda tanya, kalau amar itu pakai tanda seru. Jadi menyeru. Lebih ke banyak menyerunya gitu. Kalau dari segi persamaannya sama-sama mencari jawaban atau mencari apa. Cuman bedanya amar lebih dari segi tindakan lebih menyeru. Jadi menyeru itu lebih tegas. Beda sama tadi. Lebih tegas. Ambilkan anu. Pergi kamu ke sana. Jangan datang lagi ke sini. Cepat kawin. Nah, perintah. Rada seru tuh. Enggak ada gini, cepat kawin. Enggak ada. Orang tua misalkan nyuruh ya, mama udah pengen gendeng cucu, nah misalkan itu perintah. Thalabu syai', mencari suatu perkara, itu artinya amar. Dan di ilmu sorof sebetulnya amar itu anak daripada fi'il mudhari yang nggak tahu kawin sama siapa. Hanya anaknya 7. Kalau yang zalika kita gula roi bafi eta masuknya fi'il amar sas. Bukan, itu Kayak negasi. itu bukan fi'il amar. La raiba, tidak ada keraguan. Kan Bukan. Itu mah kata nafyu. Nafyu itu ya bukan menolak, jadi seperti bantahan. Kata bantahan. Tidak ada keraguan di dalamnya.
Berarti sangat menyeru sama Bukan mencegah, bukan menjeru, tapi bantahan, nafyu disebutnya, nafyu. Masuk kata keterangan. Ya katanya kata keterangan, Keterangan. ya jadi gitu, bantahan. Jadi artinya jangan ada kesan bahwa Quran itu apakah ini betul wahyu ilahi atau karangan Muhammad. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, asli. Maksudnya tidak ada keraguan di dalam tafsir Jalalain kemarin kan dibahas, maksudnya di tengah di tafsir Jalalain disebutkan bahwa annahu min indillah, itu dari sisi Allah. Jadi nggak ada keraguan, itu jadi bantahan. Beda sama dengan mencegah. Kalau mencegah, lataf, jangan kerjakan itu, haram. Seperti itu, beda. Jadi amarnya ungkapannya secara negatif. Iya, tadi katakan lebih ke menyeru, banyak fil amar. Nah, makanya kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada orang mabuk, jangan mabuk dosa, bukan gitu. Namanya fil amar, stop, haram. Gitu. Beda. Kecuali kalau medannya dakwah, emang dia nggak tahu hukum. Kalau seandainya dia tahu hukum, pasti dia akan robah. Beda perlakuannya, berarti ke dakwah itu. Tapi kalau fil amar beda, perintah, tegas. Kalau hadisnya riwayat Ibnu Majah bahwasanya Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin termaktub idza khotoban nas, ketika Nabi khutbah kepada orang-orang, ihmarat wajahnya memerah. Kulit Nabi putih. Wahmarat aina, matanya merah. Wa ala sautu, suaranya keras. Washtaddat godobuh, dan terlihat seperti yang sangat marah. Kainnahu mungdziru jaisin, seperti yang menakut-nakuti suatu bala tentara. Contoh gini maksud nakutin, woi itu musuh datang, bangun. Kayak gitu Nabi. Kalau lagi khutbah, itu jadi dalil amar ma'ruf, perintah. Jadi Nabi nggak selamanya lembut, Walaupun ada keterangan atau fadilah-fadilah yang menjelaskan tentang ar-rafqu, yaitu lemah lembut. Ada rifqu, lemah lembut. Ada, tapi Nabi nggak selamanya gitu, ada tegasnya juga, malah ada kerasnya juga. Kapan? Waktu jihad gitu. Nah, satu lagi kita kasih contoh fi'il amar. Nah, dari kata nasoro yang suruh, maka fi'il amarnya unsur, artinya tolonglah dia, gitu, tolonglah. perubahannya ya kue. Nah, perubahan ini dikajinya di ilmu sorok. Ada di fa'ala yaf'ulu fa'lan, nasoroyan suruh nasron. Ada malam Senin. Apa tadi artinya? Unsur tolonglah, pakai tanda seru. Ini kan nganggo hamzahnya kita sana di pas ada malam Senin teh. Nah, kalau di malam Senin itu maksudnya fi'il madi. Kalau ini fi'il amar. Ada perbedaan? Ada, ntar di wajannya. Atau yang malam Senin mah akroma, af'ala, ini mah doma. Beda penyebutan. Makanya kenapa Quran haram dibaca salah? Karena artinya bisa beda gitu. Waktu di An-Hadiyah kan wajan af'ala ya, af'ala, akroma. Kalau di kesini yang jadi ansoro. Ansoro sama unsur beda, sama-sama 4 huruf, sama-sama awalnya hamzah. Awalnya kan hamzah. Sama-sama. Karena perbedaan harakat, akhirnya beda arti. Ansoro artinya menolongkan, menolong. Unsur artinya tolonglah, perintah. Beda. Berarti di setiap
fiil teh aya wajana ge nya. Iya. Ya, saya udah bilang sekitar 1000 kalau nggak salah. Wajana. Alfiah. Bukan di Alfiah. Wazan, sorof. Alfiah kalau itu bab nahu aja. Alfiah hanya bab nahu. Ujungnya kata aja. 1001 bait. Ya, ini mah bukan nakut-nakutinnya. Waduh, ya kita kaji ternyata kalau naik gunung kita belum naik ke kaki gunungnya semua sekali, bukan. Yang penting kaji aja gitu aja. Udah segitu dulu. Nahu, ada pertanyaan? Yang penting udah tahu ya perbedaan antara isim dan fi'il. Isim kata benda, fi'il kata kerja. Kalau kata kerja pasti Lahul jami. Dosa. ya alasannya kenapa bisa jadi dosa itu karena tadi artinya. Ya kira-kira cukup pembahasan nahu. Berarti jurumiyah teh teh tos menyangkut nahwu sareng sorof. Hanya nahu, Nahu sorot dan tadi juga. hanya nahu. Sorof. Sorok kitabnya Kailani atau Matan Bina. Ntar kita kalau udah di Anhariyah bab pembahasan yang ditulis pakai Sunda Arab itu udah beres, insya Allah ke kitab Matan Bina. Matan Bina udah mulai dibahas, mananya apa sih? Perubahan ini mananya apa sih? Mananya apa sih? Nah, tapi baru tingkat dasarnya, belum ke perubahan yang banyak. Berarti satu kata berarti satu kata kerja itu perubahannya bisa misalnya makan. Di sulasi mujarot aja ada 16. Tuh. Contoh nasoro, yansuru, nasron, nasrotan, nisrotan, mansoron, fahuwa nasirun, wadaka mansurun, unsur, ma ansoro, ansirbi, mansurun, minsorun. Oh enggak, 19. 19 wajiban. 19 merupakan 19 kan? Nasoro, yansuru, nasron, nasrotan, nisrotan, mansoron, fahuwa nasirun, wadaka mansurun, unsur, la ansoro, ansirbihi, ansuru, la tansur, mansorun, minsorun. Oh enggak, 16. 16 tuh. Itu di sulasi mujarot. Ntar di bagian mana beda-beda. Ibaratnya kalau di ini misal di bahasa Indonesia tata bahasa Indonesia gitu. Ya, makanya ilmu nahwu sorof tata bahasa Arab. Sebetulnya yang udah paham tata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris aja sama, mirip. kayak go when Tinggal tambah Keterangan aja kan, keterangan tempat, kata keterangan apa, kata iya, beda. Terus ntar ada ini menjelaskan yang mana, objek yang mana. ada kata tunggal. Kalau di Arab mufrad. Ya, terus dia menunjukkan dua orang. Kalau di Arab ada tasniyah, kalau jama ya sama artinya jama. Itu beda penyebutan. Ada sama sebetulnya, sama. kan wajarnya semakin masa banyak Ya, cuman dari segi wajan si perubahan ininya si perubahan struktur kan bahasa Indonesia kali berdikan nya mah kalimat intinya mah makan kata intinya memakan dimakan kalau bahasa Arab. Makanya kadang-kadang dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa bahasa Arab yang agak sulit diterjemahkan. banyak. Jadi kayak kalau di Madura itu tetap bahasa misalnya nasi. Nasi kan sebenarnya di Indonesia kan cuma ya nasi aja, sisa nasi gitu. Tapi kalau di Madura tuh ada istilahnya buter nasi yang satu, habis itu kerak nasi itu ada lagi bahasanya. Jadi kalau kita dimasaknya ada lagi bahasanya kalau di Madura teh. Iya. Dari nasi aja macam-macam kalau di Madura teh bahasanya gitu. Di Sunda juga ada Pak. Sangu, Sangu, kejon. Kalau nasi di Indonesia kan standar aja nasi Standar udah nasi. satu. Kalau Iya. satu nasi mah nggak ada Iya. gitu. Sama kayak Sunda, ada kelas 1 disebutnya remeh. Kalau banyak sangu. Itu di Arab Jadi kurang kaya nih bahasa Indonesia mah. Sebetulnya kurang kaya bahasa Indonesia.
undang-undang bahasa yang paling dalam itu salah satunya Arab, Sunda, yang mungkin di Madura juga sama ternyata tuh. Bahasa Indonesia ini menyerapi bahasa-bahasa Arab gitu. Ya, tapi Sedikit. bahasa Arab disimpang. Faham itu bahasa Arab. paham. Makanya kan saya pernah bilang, kalau kita belajar ilmu nahwu sorof dengan logat bahasa Sunda, maka bahasa Indonesia otomatis bisa, benar ya? Beda kalau kita belajar bahasa Indonesia pasti susah ke Sunda, gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita kaji Safinatun Najah. Kasyifatus suja saja. Bab mana? Bab mana? Faedah. Faidah. Apa ada ini sampai di tafakur? Qala ba'duhum. Kola ya. Ya. Ngaduhum. Wah, ini panjang nih. Mahabah. Dikit aja lah. Gimana ini kan kamu salah. Bawahnya. Bawah. Mahabah. Mahabah. Faidah qala ba'duhum mahabbatullahi ala asyra. Idh qala musannifu rahimahumullah wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima fid dharaini. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa walidina wa limasyayikhina al-kafitil mu'minina wa mu'minat wal muslimina wal muslimati al-ahya'i minhum wal amwat. Faidah. Faidatun. Faidah itu kegunaan ya, salah satu kegunaan fadilah atau qala telah berkata ba'duhum sebagian daripada para ulama mahabbatullahi mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah itu ala asyarti ma'anin terbagi atas 10 makna. Min jihatil abdi dari jihadnya abdi seorang hamba. Dari cinta kita ke Allah sebagai seorang hamba ada 10. Ahaduha yang pertamanya ayat taqida yaitu engkau tekadkan, engkau itikadkan annallaha ta'ala bahwasanya sesungguhnya Allah ta'ala yaitu mahmudun yang dipuji min kulli wajhin dari setiap datnya wa bi kulli sifatin dan dari setiap sifatnya wa min sifatihi daripada sifatnya Allah. Engkau yakinkan. Jadi bentuk mahabbah yang pertama itu meyakini bahwasanya Allah itu yang dipuji dari setiap dat dan dari setiap sifat dari min sifatihi dari sifatnya Allah Ta'ala. Dat Allah maha terpuji, sifatnya pun maha terpuji. Udah beres gitu. Itu bentuk mahabbah. Bentuk mahabbah. Jadi intinya jangan ada protes kepada sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Itu bentuk mahabbah. Percaya aja, husnuzon. Apa yang Allah kerjakan itu udah adil baginya. Begitu. Gak ada kesalahan. Satu, itu bentuk cinta Allah. Jadi terkadang ada orang yang mengeluh kesal. Ya Allah kenapa aku gini? Itu ciri nggak ada mahabbatullah. Ciri nggak ada mahabbatullah. Kalau orang udah ada mahabbatullah, insya Allah nggak akan protes akan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena apa yang ditetapkan itu daripada suatu af'alnya, pekerjaan Allah, sifatnya Allah, maka itu salah satu bentuk mahabbah. Yang kedua, tsaniyah ayat taqida anahu muhsinun. Yang kedua, engkau yakinkan, engkau itikadkan anahu bahwa sesungguhnya Allah itu muhsinun. Yang muhsin itu yang hasan, itu yang baik.
ila ibadihi kepada hambanya, mun'imun yang memberikan nikmat, mutafaddilun dan yang telah mengunggulkan, alaihim kepada manusia, tuh kepada hamba. Yakinkan bahwa Allah itu yang baik kepada hambanya. Jadi kesimpulannya tiap kejadian mau baik ataupun buruk menurut pandangan kita itu ada hikmahnya. Intinya buat kebaikan kita sendiri gitu. Yang tadi nyambung lagi, jangan protes dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini udah ditetapkan. Jadi kenapa gini ya Allah? Itu bentuk udah hilang muhabbah. Hati-hati. Imun dan memberikan nikmat. Kalau di Quran gimana ya ayatnya ya? Tentang nikmat Allah. Wa in tusuha la ta'suha. Kalau kau ayatnya gimana ya? Yang artinya gini, kalau kau menghitung nikmat-nikmat Allah maka tidak akan terhitung jumlah bilangannya. Ada ayatnya, suratnya. Gak kehitung lah. Sehari aja napas berapa kali? Sebagian ulama ada yang tahu, Mas. Per hari total napas rata-rata sekian kali. Itu bayangin, kalau harus kita syukuri per napas kita dengan alhamdulillah, berarti berapa puluh ribu kali alhamdulillah yang harus kita baca. Masalahnya apakah selalu dibaca nggak alhamdulillah? Mungkin yang suka baca aurat dalam sholatul maktubah, sholat yang difardukan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5. Menurut hadis Rasul, ada hadisnya bahwa aurat yang dilazimkan dalam sholat maktubah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah 33. Kalau alhamdulillahnya aja contoh tadi 33 dikali 5 tuh udah 165. Sedangkan kita bernapas lebih daripada 165 kali. Sebetulnya tidak sebanding kalau hanya dibandingkan dengan napas sendiri. Yang maupun wajahnya ganteng, cantik, yang maupun hartanya banyak, mobilnya banyak, yang maupun rumahnya bertingkat-tingkat, ketika napasnya dicabut maka tidak ada berarti. Mau Mas, rumahnya 7 tingkat, mobilnya segala jenis merek ada, istrinya 4 Mas. Bisa lama. Enggak, jangan dulu kayak Sapri. Cuman gini, napasnya diambil. Udah percuma. Makanya kalau dibandingkan dengan napas sendiri, cuman gitu. Oke. Kita kalau lagi flu berat, nggak enak napas. Tidur napas pakai mulut. Besoknya kering tenggorokan. Ada cicak di atas. Di dunia diciptain oksigen. Di ilmuwan-ilmuwan udah pernah ke luar angkasa nggak ada oksigen. Betapa apa namanya? Berkah gitu. Itu tuh cuma napas, Mas. Ciptaannya oksigen. Terusnya nikmat bulu mata, lihat ada berapa? Orang nggak pada bisa ngitung. Profesor manapun jumlah bulu matanya ada berapa? Padahal di sini segini. Ini fungsinya kalau cabut semua, cobain. Ada yang pernah nggak? Cobain botakan. Nggak bisa nahan air. Air. Hidung, dalamnya ada rambut. Ada berapa? Nggak kehitung itu. Kalau nggak ada, wah babari bersin badannya. Allah Rabbi. Jadi kalau ngitung yang ada di badan aja udah, wah. Makanya kalau musim usahakan alhamdulillah saya Iya. penyakit nyangkut kebuang gitu. Satu itu. Yang kedua hikmahnya kalau bersin itu ketika bersin seluruh organ tubuh, jantung berhenti seketika. Ketika beres bersin jalan lagi. Nah, kita bersyukur udah jalan lagi. Enggak gini. Cik, semua mati geleduk. Enggak gitu. Jadi alhamdulillah. Dan kita jawab ya kalau dijawab lagi ya hadikumullah. Ya dijawab lagi ya gfirkumullah. Ada lagi? Udah, ya sudahlah atas sakitannya. Ya, dikumullah. Makanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith
beliau berkata, kalau seluruh pohon dijadikan penanya, lautan dijadikan tintanya untuk menulis seluruh nikmat Allah, maka akan habis seluruhnya. Belum sempat tertulis semua nikmat Allah. Bahkan tidak hanya bukan semua, 1/10 pun tidak akan. 1/10 pun ngitung nikmat Allah, penanya dari seluruh pohon yang ada keburu habis. Tintanya seluruh lautan keburu habis sebetulnya. Waduh, kayak kehitung sebetulnya. Makanya ahli-ahli tasawuf mereka ibadah malu minta surga. Kenapa? Ini aja udah nikmat. Oh, minta surga, wah. Ibaratnya gini Mas punya anak. Anaknya Mas kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, air, listrik gratis semuanya. Lalu Mas nyuruh beliin papa telur buat masak ke warung, beli 1. Buat masak telur buat makan dia. Si anak bilang gini, mana upahnya? Nah, malu nggak sih? Kalau kita ibadah minta upah. Kalau kita ibadah minta upah, ya Allah aku ibadah sholat kepadamu, bersolawat kepadamu, berzikir kepadamu, minta surga. Ya tadi pangkat kita berarti anak kecil. Mungkin dari hati orang tuanya, telur buat lu dimasakin sama gue, makan buat makan lu, minta upah. Nah, gitu Mas, kayak gitu. Makanya ahli tasawuf malu minta surga teh, malu minta surga. Makanya ibaratnya kalau kita misalnya sedekah dari uang yang kita hasilkan, tapi kan sebenarnya yang kita hasilkan dari Allah, yang kita kasih sedekah dapat pahalanya kita. Misalnya udah kita dikasih rezeki, kita bisa bersedekah, dari sedekah juga malah dikasih pahala lagi. Padahal itu dari Allah semua padahal. Iya, makanya jadi timbullah rasa malu. Malu kalau minta, malu. Kan ahli tasawuf nggak ngitung-ngitung amal. Kalau ahli tasawuf nggak, nih kita udah sholat nih, kita udah puasa nih, udah jarang nih, gitu. Malu ahli tasawuf. Kita nggak ada apa-apanya. Kalau tasawuf sama thariqah beda Pak. Sama, thariqah itu bagian daripada tasawuf. Cuman tasawuf suatu ajaran khusus yang di atas fikih statusnya, derajatnya. Jadi akhir fikih, awal tasawuf. Jadi nggak akan bisa tahu tasawuf sebetulnya kalau fikihnya juga belum tamat, belum selesai. Tamatin dulu sampai bab muhkamahnya. Fikih itu bab ubudiyah, 1, wudu, sholat, zakat, puasa. Yang kedua bab muamalah, hubungan dengan orang-orang. Ada jual beli, ada hibah, ada wakaf, ada luqotoh, menemu barang. Gimana sih statusnya? Terus ada hutang piutang. Kan itu dibahas di bab muamalah. Ada musyarakah, bukan investasi ya, kalau di Islam musyarakah. Bedanya beda. Terus maju ke bab munakahah, bab pertikaian itu panjang dibahas. Dari awal apa yang sebelum nikah itu, apa sih yang boleh dilihat oleh kita ke perempuan, ada batasan-batasan tertentu. Terus cara menghitbah, ketentuan ketika sudah menghitbah apa, terus akad nikah, syarat wali, ada syarat saksi gitu ada. Udah gitu udah masuk pernikahannya sendiri, hati-hati. Ada talak juga ada kebagi banyak, ada tolak bain. Itu ada sumpah ilah. Terus ada fasakh nikah. Yang gimana fasakh nikah? Si istri bisa langsung menggugat cerai ketika si suami memiliki permasalahan. Salah satunya nggak bisa berdiri burungnya. Itu istri tersiksa. Atau lu mau nikahin aku tuh bukan bilang nggak bisa berdiri, aku nggak bisa digantiin sama pisang, nggak bisa digantiin sama timun, ya. Pengen sama yang emas. Nah, itu tuh dibahas. Akhirnya terjadi fasakh nikah, jadi cerai, mau tidak mau gitu. Itu pikir banyak Mas, luas. Berarti yang orang-orang tasawuf mah rata-rata udah tua tuh kalau kita harus pikir juga. Rata-rata. Makanya mengkaji ilmu sebetulnya saya juga sendiri ini malu ya. Cuman ya sebatas mengganjal lah. 20 tahun minimal usahain pesantren.
bukan minimal lah, rata-rata lah emang keharusannya segitu. Jadi ilmunya udah pada beres gitu sebetulnya. Berarti itu yang orang-orang tasawuf tapi masih muda-muda agak diragukan kan? Bukan maka ada diragukan, biasanya ada kelebihan tersendiri. Contoh kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di dalam perutnya berapa tahun Mas? Imam Syafi'i itu hamilnya 4 tahun. Tapi 4 tahun itu bukan semakin besar, wah segede gimana ya? Segede bulang gitu, enggak. Enggak, tapi emang pertumbuhannya lambat, tapi 4 tahun. Sehingga pas keluar 2 tahun udah pergi pesantren. Kenapa bisa 2 tahun udah pergi ke pondok Imam Syafi'i? Karena umur 1 hari Imam Syafi'i sebanding dengan umur 1 minggu anak lain. Umur 1 minggu Imam Syafi'i sebanding dengan umur 1 bulan anak yang lain. Umur 1 bulan Imam Syafi'i sebanding dengan umur 1 tahun anak yang lain. Makanya ketika usia 2 tahun Imam Syafi'i, beliau udah pergi ke pondok. Usia 7 tahun beliau sudah hatam Quran, hafidz Quran. Bukan hanya lafadznya aja, udah sama mana-mananya aja. Umur 10 tahun udah hafal hadis Muwatta, karangan Imam Al-Maliki. Umur 15 langsung jadi mujtahid mutlak, mujtahid ya, jadi imam mujtahid kan gitu. Gitu. Jadi beliau udah tasawuf di usia muda ya karena beliau memiliki nugrah yang diberikan oleh Allah. Makanya jangan heran kalau ada ahli tasawuf tapi masih muda ya mungkin emang diberi kelebihan sama Allah. Gak sedikit orang kayak gitu. Kalau di akhir zaman sekarang? Ya mungkin ada aja. Tidak menutup kemungkinan, mungkin ada aja. Ada aja. Kemungkinan ada gitu. Masih ada. Tapi rata-rata mah yang sudah hafal gitu ya udah. Ya kebanyakan, cuman kalau lihat dari rata-rata orang ya satu pasti yang namanya kajian tadi yang disebutkan dari mulai fikih, ubudiyah, muamalah, munakahah, muhkamah. Udah munakahah baru muhkamah, bab hukum-hukum yang mencuri gimana, jinayat, hudud, kisos. Nah, udah beres itu baru ke tasawuf. Makanya ya nggak kayak tadi. Berarti kalau lihat rata-rata ahli-ahli tasawuf ya usianya yang udah matang-matang lah gitu. Minimal udah 25 ke atas. 30 ke atas biasanya. Gitu. Jadi ilmu agama itu uniknya. Semakin kita kaji, semakin kita itu merasa kecil. Wah, ternyata aneh gitu. Ibarat suatu jalan yang kita dalami, semakin kita dalam berjalan kepada jalan tersebut, jalur tersebut, semakin luas jalan yang kita tempuh. Aneh ya. Beda sama kita petualangan. Kalau kita mendaki gunung, kita udah ada di kakinya, udah ada di tengahnya, udah ada di puncaknya, udah aja pulang beres. Kalau ilmu agama nggak gitu. Semakin kita mendalami, semakin luas ternyata yang kita dalami itu. Kayak yang gak ada batasannya. Itulah sebabnya Nabi bersabda, utlubil ilma minal mahdi ilalahdi. Carilah ilmu sejak kau masih bayi sampai engkau masuk liang lahat. Itu maksudnya. Jadi kalau ngitung gak bisa ditarget gitu. Sekian tahun tamat ngaji, nggak bisa, nggak ada tamatnya. Terus kaji. Di atas langit ada langit. Semakin kecil aja mas kita teh mas, semakin kecil. Aduh, ilmu Allah banyak. Wah, nggak ada apa-apanya gitu. Istilahnya orang baca ilmu sebenarnya nggak makin lantang suaranya sebenarnya. Jadi orang banyak teriak-teriak, Betul. Makin bijak, makin makin matang, makin malu. Makanya nggak salah Imam Al-Ghazali bilangnya gini, kalau ada suatu perkumpulan, kita yakini bahwa kita itu paling jelek. Enggak. Jadi enak. Ngatur hati itu enak. Aduh, Allah Rabbi. Imam Al-Ghazali itu yang udah hafidz Quran, udah pangkatnya Hujatul Islam. Hujatul Islam itu udah hafal lebih dari 300.000 hadis matan dan makna dan berikut sanadnya itu hadis. Itu disebut Hujatul Islam. Kalau sekarang udah jarang.
Kalau pangkat al-hafidz kayak sekarang Al-Habib Muhammad bin Habib itu di atas 100.000. Matan berikut sanad-sanadnya. Hadis. Hafiz. Hafiz. Hafal hadis. Ya, hafal hadisnya 100.000 matan plus sanad-sanadnya. Kalau yang hujah itu di atas 300.000. Kalau hak ada lagi ya pangkat di atas hujah, apa itu? Hakim. Hakim itu yang dihafalnya lebih banyak daripada yang nggak dihafal hadisnya. Itu udah matan sama sanadnya. Ada lagi di atasnya Nasirus Sunnah. Siapa Nasirus Sunnah? Imam Syafi'i. Imam Ahmad, Imam Mazhab. Enggak, paling tinggi itu Imam Syafi'i. Daripada imam yang 4, hafalan hadisnya paling tinggi Imam Syafi'i. Disebutnya pangkatnya Nasirus Sunnah. Kenapa Nasirus Sunnah? Seluruh hadis hafal. Itu mah udah yakzoh lagi. Tahu yakzoh? Bisa langsung bertatapan langsung dengan Rasul. Orang-orang kayak gitu. Seluruh hadis hafal. Imam Ahmad bin Hambal muridnya aja udah 1 juta ya. Muridnya. Imam Syafi'inya. Wah. Imam Syafi'i itu usianya tidak terlalu tua, 53 tahun udah meninggal. Ya, karena perkembangannya juga melampaui anak-anak yang lain masa kecilnya. Berbeda dari segi dalam kandungan, terus dari segi perkembangan 1 hari sebanding dengan 1 minggu, 1 minggu sebanding dengan sebulan anak yang lain. Beda. Matang Imam Syafi'i. Usia meninggalnya 53 ya. Sekitar 50. Imam Nawawi yang muda di sana 40 tahun Imam Nawawi. Mungkin pembahasan sampai sekarang cukup dulu sampai sekian. Kita sambung lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Bab fikih. Ini belum bab fikih, ini mah bab ihsan, ini mah just tasawuf. Jadi mah satu baris. Bab tasawuf tapi pembahasannya udah Allah Rabbi. Ini hanya sedikit padahal sebetulnya kalau digali lagi oleh ahlinya, wah mungkin Safinahnya ini. Allah Rabbi, dalamnya Safinah, Masya Allah ya Rabbana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa sesudah pengajian yang di dalam kitab Fawaidul Mukhtar sama dengan doa sesudah makan. Yuk. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Subhanallah wa bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berarti tasawuf itu lebih kompleks daripada bab akhlak katanya. Selesai.